Apa Apa kabar? kabar Pak Yusuf? Puji Baik, Tuhan, baik Pak. haleluya. Bapak gimana kabarnya Pak? Iya, baik, baik, puji Tuhan. Mas Nur gimana? Iya Pak, Semakin semakin dahsyat ya, semakin luar biasa ya. Tuhan Pak, semakin dahsyat Pak. Iya, Tuhan Yesus. semakin Iya, sukacita ya di dalam Tuhan ya. Iya, semakin iya, sukacita iya, banget. luar biasa. Ya, atmosfer surgawi, sinar kemuliaan Tuhan memancar di dalam wajah Anda. Dan pada Amin malam Pak. hari ini, terima kasih Mas Nur Alam sudah hadir di tengah-tengah kita dan sudah banyak teman-teman yang menunggu apa yang telah terjadi dengan kehidupanmu. Anda bisa bagikan kepada kami semua dan banyak sekali orang yang akan diberkati dan akan diteguhkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus akan semakin dahsyat, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus itu bukan cerita tapi pengalaman, dialami secara langsung, ya. Dan pada malam hari ini Mas Nur bisa bagikan kepada kita semua. Oke, tidak berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya serahkan langsung kepada Mas Nur Alam. Silakan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan nama saya Nur Alam. Saya dari suku Betawi. Saya kelahiran asli Jakarta. Dan latar belakang saya memang dari agama Muslim. Saya dari kecil dididik ya waktu SD sekolah dasar saya sekolah di madrasah ya di sana ya cukup belajar ya saya di sana belajar tentang keimanan Islam saya di sana belajar sholat 5 waktu belajar ya segala macam menghafal 99 nama Asmaul Husna dan lain sebagainya. Usia saya saat ini 24 tahun. Jadi kenapa sih kok saya bisa percaya pada Tuhan Yesus? Ini saya tidak pernah terpikir juga di dalam pikiran saya, niatan hati saya nggak pernah saya terpikir. Ya, Kenapa? Mas Nur, posisi duduknya bisa agak mundur sedikit, Mas Nur, biar wajahnya Oh kelihatan, wajah yang tampannya bisa kelihatan. iya Ya, Pak. posisi handphonenya terbalik. Ya, teleponnya dimatiin dulu, Mas Nur. Iya Di Pak. reject dulu. Ya, nah ini biar yang masih bujangan siapa tahu ada yang ini, yang ada yang ya siapa tahu ada yang lirik-lirik kan, ya. Yang penting di dalam Tuhan loh, yang penting di dalam Tuhan ya. Yang di dalam Tuhan jangan pernah buka pintu hati maksudnya, ya supaya karena terang dengan gelap tidak mungkin bisa bersatu, ya. Oke, Mas Nur bisa dilanjutkan tadi sampai di latar belakang ya, bagaimana dulu di pendidikannya seperti apa, bisa diceritakan ya, terus kemudian seperti yang Mas Nur sudah saksikan kepada saya. Oke, silakan Mas Nur dilanjutkan. Iya, baik Pak. Ya jadi ketika saya belajar di sekolah dasar itu saya belajar tentang keislaman, saya belajar mengaji di sana. Belajar ya kan tingkatan mengaji kan dari Iqra, juz amma, baru ke tingkat Al-Qur'an. Saya pelajari itu semua. Nah, ketika saya belajar di sana juga keluarga saya memang juga keluarga yang fanatik juga termasuk. Kalau saya dulu saya nggak mau belajar ngaji, saya selalu dipecut sama orang tua saya, sama ibu saya. Saya kayak disabet pakai sapu lidi. Ngaji sono, dibilang gitu kan. Ya, mah saya bilang gitu. Buat apaan di sekolahin gak bisa baca Al-Quran katanya. Ya kalau menurut saya ini kan, kalau saya belajar nih, tentang Al-Quran, mengaji itu ya memang wajib di dalam Islam. Dulu saya mengaji itu hanya saya baca ya sekedar Arabnya aja. Saya nggak pernah memahami arti-artinya itu. Yang saya baca ya Arab-Arabnya aja. Nah setelah itu kan saya belajar di sana sampai lulus sekolah dasar. Saya sekolah juga. Setelah lulus saya sekolah di SMP di sekolah swasta. Nah di sana juga saya juga aktif ikut kegiatan seperti ya belajar keislaman, belajar tentang agama, aktif juga saya. Seperti apalagi kalau bulan Ramadan waktu itu ya, saya aktif suka jadi panitia juga saya untuk
kayak sahur on the road, acara-acara seperti itulah saya sering mengikutinya. Nah, singkat cerita, saya lulus SMP, saya SMA. Saya aktif juga di sekolah swasta SMA, belajar tentang keislaman. Saya belajar di sana, saya makin mendalami lagi kan, tentang Al-Quran. Nah, setelah saya belajar, saya di waktu sekolah namanya masih anak-anak waktu itu, ya sempat hilang lah ini yang kenakalan, dan saya sempat mengalami kenakalan juga. Cuman belum terlalu nakal banget. Nah, setelah saya lulus SMA, baru saya mengalami kenakalan yang luar biasa pas ketika saya kuliah. Nah, pas saya kuliah itu, saya kuliah tidak sampai selesai, memang. Karena kenakalan saya yang sangat, ya bisa saya bilang luar biasa tuh kenakalan saya. Kenakalan saya, ya saya suka nongkrong juga di bar, di diskotik, saya suka nongkrong di sana sama teman-teman kuliah saya, pergaulan saya. Dan suatu ketika itu, saya pulang ya kan, dalam keadaan tidak sadar, dalam arti mabuk. Saya pulang ke rumah. Nah, dianterin sama teman saya pakai mobil kan. Setelah sampai depan rumah, saya nggak masuk ke rumah karena posisi nggak sadar. Saya takut mau masuk ke rumah. Nah, akhirnya saya tidur depan pintu rumah. Saya tidur, bangun-bangun pagi, dibangunin saya sama abang saya. Bangun lu katanya. Ngapain lu tidur sini? Nah, saya jawab dengan bahasa masih rada-rada mabok gitu ya kan. Saya bilang, apaan sih? Kata saya gitu. Nah, kata abang saya, lu mau jadi apaan sih hidup? Dia bilang gitu. Udah dikuliahin, lu kuliah males katanya. Sekolah, diajarin ngaji, bukannya perbaikin diri, malah makin kacau kayak gini. Bang saya bilang seperti itu. Nah, ya, akhirnya saya bilang, ya udah apa bang, kata saya gitu. Lu kan, lu perbaikin diri sekarang, kata dia gitu. Sebelum lu terlambat. Iya, saya bilang gitu. Nah, di situ saya merenung. Saya sempat terlintas berpikir, dosa saya kayaknya banyak ya. Saya bandel. Dosa saya begitu banyak, saya bilang. Bagi, kalau saya tobat, tobat seperti apa yang bisa menjamin hidup saya? Nah, di situ saya mulai memperbaiki diri saya lagi. Saya menjalani ibadah lagi, sholat, saya mengaji lagi, saya rutinitas seperti itu. Nah, abang saya senang melihat saya seperti itu kan. Nah, kayak gitu dong katanya gitu. Iya bang, saya bilang gitu. Kan enak dilihatnya, biarpun nggak kerja juga. Kayak gini enak gue ngeliatnya katanya gitu kan. Nah, udah tuh saya rutinitas mengaji, dan saya belajar, saya baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran, saya memang sudah dari kecil sih saya sudah tahu surat-surat itu. Cuman saya tidak memahami arti-artinya. Saya nggak pernah sama sekali. Dulu kan kalau kata orang tua saya, yang penting lu bisa baca Al-Quran. Udah, orang tua saya bilang gitu. Yang penting lu gede ntar bisa ngaji gitu. Nah, udah saya kalau saya belajar, ya saya baca Arabnya aja. Nah, artinya nggak pernah saya hiraukan. Nggak pernah saya cari tahu tuh artinya. Jadi saya baca Arabnya aja. Dan suatu ketika saya membaca surat-surat di Al-Quran ya, kok saya membaca arti-artinya. Saya bilang, ini arti ini menceritakan tentang apa? Saya bilang gitu kan. Di dalam hati saya. Waktu itu saya membaca dalam surat Maryam yang ayat 19, yang ayat 3, surat Maryam 19 ayat ketiga. Di situ kan berkata, wassalamu ala yauma walitu wa yauma amutu wa yauma ubasuhaya. Di situ. Dan itu artinya keselamatan dilimpahkan padaku pada hari aku lahir, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saya baca artinya, ini arti ini maksudnya apa? Saya bilang ya kan, dalam hati saya. Saya nggak hiraukan, cuman saya ini aja. Nah, saya juga tidak pernah mengenal sama sekali tentang kekristenan itu apa, iman di dalam Nasrani itu seperti apa, saya juga nggak pernah. Tapi ketika saya semakin membaca-baca, saya sudah mulai mengaji, membaca arti-artinya juga. Setelah baca Arabnya, saya baca artinya juga. Di sini kok saya semakin kayak dituntun Tuhan gitu. Jadi benar-benar mungkin waktu itu saya nggak tahu ya,
mungkin Roh Kudus berkarya di dalam diri saya. Saya nggak tahu itu. Saya belum mengerti sama sekali, mungkin Roh Kudus sedang berkarya di dalam diri saya. Saya buka ayat ini, saya buka ayat itu. Dan saya buka di Az-Zukhruf 3 ayat 61. Di situ berkata, wa innahu la ilmu li saati falatam taruna biha wa tabi'uni azza suratul mustaqim. Saya melihat artinya. Artinya sungguh luar biasa. Sungguh dia Isa benar-benar mengetahui tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Saya bilang, Isa. Ini dalam hati saya, ini diimani oleh umat Nasrani. Nah, di situ saya berpikir, tidak ada satupun yang tahu tentang hari akhir, yaumil akhir, hari kiamat itu nggak ada yang tahu. Tapi di surat Az-Zukhruf ini mengatakan Isa tahu tentang hari kiamat. Di situ saya mulai kebingungan, saya di situ. Saya artinya ini apa, ya kan? Mulailah di situ saya timbul bukan keraguan, rasa ingin mencari lagi. Saya ingin mengetahui maksudnya ini itu apa, artinya itu apa. Nah, setelah saya baca juga di surat Al-Imran 3 ayat 45. Di situ berkata, Iskolatil al-malaikatu ya Maryamu inna alaha yubasiriku bikalimatin minhu ismuhu al-masihu isabnu Maryama wajihan fid dunya wal akhirah. Di situ saya lihat artinya. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran kalimat yang datang daripadanya, yaitu Isa putra Maryam yang terkemuka di bumi ini dan di akhirat surga." Nah, di sini saya baca-baca ayat-ayat ini, lalu makin dibilang makin mau cari tahu dan juga semakin keder juga saya. Seperti harus mencari, seperti kayak semakin dituntun saya. Ya memang dulu saya diajarin sama abang saya, sama ibu saya, dan keluarga saya yang lain. As-salatu imanuddin, memang sholat itu tiang agama. Ya kan? Kalau tidak sholat, biasa juga di dalam Islam. Karena memang tertulis di Al-Quran juga. Sholat itu tiang agama. Seperti kayak sholat, ya kan? Inna sholatku, wa nusuki, adikku wa matiku. Itu tercatat karena as-salatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Nah, setelah itu saya tidak sengaja, memang kan saya juga suka dengerin musik. Nah, saya lihat sekilas ada kesaksian hamba Tuhan. Di situ saya lihat, tapi awalnya saya nggak percaya. Awalnya saya lihat kesaksian itu, saya dengarkan kesaksian itu sampai selesai. Dalam hati saya berkata, ini beneran apa enggak ya kan kesaksian ini. Nah, setelah saya sering melihat, sering lagi saya muncul beberapa kesaksian banyak. Saya lihat kok menunjukkan mengarah ayat-ayat di Alkitab. Di situ saya lah mulai penasaran dengan apa itu Alkitab. Rasa penasaran saya muncul, Alkitab ini ada apa ya di dalam Alkitab? Tapi saya belum mencari tahu. Karena kenapa saya tidak mencari tahu? Karena saya takut megangnya. Bacanya juga saya bingung kan pada waktu itu. Saya takut juga. Saya nggak hiraukan aja tuh. Akhirnya saya tunjukkan kesaksian hamba Tuhan itu. Saya lihat ke teman saya. Lihat nih. Ini beneran gak sih? Kata saya gitu kan. Nah, kata teman saya, ini mah bohongan. Dia bilang gitu. Ini mah udah settingan. Dia bilang gitu kan. Kagak nih, lihat dulu sampai selesai. Saya bilang gitu. Membahas juga ayat-ayat Al-Quran ya kan. Terus saya tanya juga, ini kalau ayat-ayat Al-Quran ini menurut lu artinya apa ya? Nah, teman saya jawab, lu mah gak usah paham-pahamin artinya, kata dia gitu. Nanti lu ke bawah-bawah. Saya bilang, kita nggak perlu ke bawah-bawah, ini kita cari kebenaran, saya bilang gitu kan. Apain, udah diemin aja, kata teman saya gitu. Ya udah, saya tidak hiraukan, saya diemin. Nah, akhirnya saya
makin mungkin Roh Kudus itu sedang berkarya juga dalam saya, semakin kayak tertuntun saya. Malah saya cari nama hamba Tuhan itu di media sosial, di Instagram saya, di Facebook saya cari. Ketemu memang banyak sekali kan namanya. Saya chatting, nggak dibales. Saya chatting semua, nggak pernah dibales. Nah, akhirnya ada suatu kayak grup, bukan di Facebook, ada suatu kayak grup, di situ tertulis ya kan, coba coba chat, siapa tahu dibalas. Saya coba, awalnya saya chatting, nggak saya tanya bilang saya mau bertobat, saya nggak bilang ya saya mau belajar tentang ini, saya nggak bilang, saya cuma konsultasi. Bu, saya mau konsultasi sama ibu, saya bilang. Konsultasi apa katanya? Saya dulu anak nakal bu, saya bilang. Hidup saya dulu, bisa saya bilang liar. Kok bisa katanya gitu kan? Nah, saya jelaskan kan, saya orangnya begini-gini bu, suka mabuk-mabukan, saya peminum, saya bilang nongkrong di diskotik, saya bilang gitu kan. Udah baru dijelaskan sama dia. Nah, setelah itu baru saya saya tidak chatting beliau lagi. Nah, di situ saya cari Alkitab untuk saya coba pelajarin. Saya beli waktu itu di Gramedia Pondok Indah Mall, saya beli Alkitab. Setelah saya beli, saya kan bingung baca-bacanya. Dari mana saya harus membaca, ini ayatnya apa, maksudnya juga saya juga gak ngerti. Akhirnya saya iseng-iseng buka. Di situ banyak petunjuk di dalam Alkitab itu. Seperti di dalam Yohanes, saya pertama kali membuka, saya asal buka, memang muncul. Itu saya juga keajaiban dari Tuhan kali ya dalam hati saya. Muncul ayat itu di Yohanes 14 ayat 6. Di situ berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu muncul, saya baca terusnya, di Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, akulah pintu. Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah di sini saya, ini apa nih dalam hati saya? Hati saya makin getar di situ saya. Bisa dibilang makin keringsangan saya. Ayat ini maksudnya apa ya? Artinya apa nih? Hanya bacaan ini kok dahsyat banget artinya. Dia bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, pasti akan selamat. Ya kan? Nah, di situ akhirnya saya kontak lagi tuh hamba Tuhan yang saya chatting itu. Saya minta nomornya. Itu. Bu, saya mau bertobat, Bu. Saya bilang gitu. Saya mau belajar Alkitab. Bagaimana caranya, Bu? Saya bilang kan. Tidak direspon sama beliau. Sama sekali tidak direspon. Kira saya bingung gimana cara ketemu sama beliau. Saya telepon, nggak pernah diangkat. Nah, pas itu dia balas, iya kenapa dek? Dia bilang gitu. Bu, ini saya mau belajar Alkitab. Saya mendapatkan di dalam Alkitab ayat-ayat ini, Bu. Ini apa maksudnya, Bu? Ya, artinya apa? Saya bilang gitu kan. Tidak direspon juga. Ya memang proses Tuhan panjang juga ya untuk saya ini. Tidak segampang yang saya rasain juga. Prosesnya sangat, saya bilang, sangat sulit banget. Nah, akhirnya beliau WhatsApp saya. Dia bilang, nanti ada hamba Tuhan bertemu dengan kamu. Dia bilang gitu. Nanti kamu konsultasi saja dengan beliau, diarahkan sama beliau. Nah, dikasih nomornya, tapi saya tidak dihubungi sama sekali sama beliau. Sama sekali saya tidak dihubungi. Akhirnya saya minta, Bu, saya minta nomornya aja, Bu. Saya bilang gitu. Kasih, saya telepon juga nggak direspon sama beliau. Nah, akhirnya setelah berjalan 1 bulan, baru beliau mengabari saya. Iya dek, kenapa? Ini Pak, saya kan dulu sudah janjian sama Bapak, tapi Bapak belum pernah sempat, saya bilang gitu. Iya, saya sibuk, kata dia gitu. Kapan kamu bisa ketemu? Besok bisa Pak, saya bilang gitu.
Akhirnya dia bertemulah saya dengan dia, dan salah satu hamba Tuhan di suatu mall di Blok M. Saya konsultasi dengan beliau, dan ternyata puji Tuhan beliau itu mantan dari Muslim juga, dari pondok pesantren. Nah, saya ketemu, konsultasi, beliau membawa Al-Quran, saya membawa Alkitab. Saya bilang, Pak, ini saya bawa Al-Quran, dia bilang gitu. Ini saya punya Alkitab, saya bilang gitu. Ini cara bacanya gimana, ya kan? Nanti saya bilang, kamu duduk dulu, katanya. Nah, beliau itu berdua sama temannya, cewek. Nah, temannya itu juga membantu membimbing saya juga. Saat ini dia sebagai ibu rohani saya. Dia menguatkan saya ketika saya dalam masalah, ketika saya waktu saya pikul salib. Beliau juga termasuk menguatkan saya banget. Dari situ saya konseling sama beliau, sama mereka berdua. Saya bertanya, Pak, ini saya ketemu nih ayat-ayat ini, Pak. Ini maksudnya apaan ya, Pak? Saya bilang gitu. Ayat-ayat ini. Kok jaminan banget dan nih, kata saya gitu. Memang, dia bilang. Ada nggak yang bisa menjamin kamu sampai ke sana? Surga, maksudnya. Saya bilang, kalau di keyakinan saya, sebelumnya sih nggak ada, Pak. Sebelum gitu. Kok bisa? Dia malah bilang gitu kan. Ya memang, saya tidak pernah menemukan ayat yang mengatakan saya pasti ke surga kalau saya mati. Nah, lalu saya menemukan ayat jaminan-jaminan ini. Ini maksudnya apa, Pak? Ya, itulah Yesus, kata dia. Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang nyata dan hidup. Dia Tuhan yang menjamin kehidupan kamu sampai di yaumil akhir nanti. Nah, setelah itu saya konseling. Sebelum saya mau pulang, beliau bilang, kamu mau nggak saya doain? Boleh, Pak, saya bilang. Saya didoain sama beliau sebelum pulang. Nah, setelah saya didoain, saya bilang, Pak, Bapak, saya tunjukkan di suatu YouTube. Pak, Bapak kenal hamba Tuhan ini nggak? Pak ini, saya bilang. Salah satu hamba Tuhan, saya sering menyaksikan videonya, saya bilang gitu. Oh, saya kenal dekat dengan beliau. Kamu mau ketemu? Mau, Pak, saya bilang. Saya mau ketemu sama beliau. Ya udah, nanti kamu kapan ada waktu ikut saya, katanya gitu kan. Nah, selang 1 minggu, diajak saya sama hamba Tuhan bertemu. Nah, itu pertama kali saya masuk gereja. Saya juga tadinya takut, Pak, ini gereja. Saya bilang gitu. Iya, katanya mau ketemu, kamu mau belajar. Iya, tapi ini gereja ya, atau saya. Iya, nggak apa-apa, masuk. Saya masuk, saya melihat beliau sedang khotbah pada waktu itu. Saya dengerin khotbahnya, saya dengarkan kesaksiannya. Nah, setelah selesai kesaksian beliau, setelah selesai khotbah beliau, saya didekatkan sama beliau, diperkenalkan. Nah, beliau bilang, kamu mau saya doain? Nah, katanya. Ya mau, Pak, saya bilang. Tumpang tangan beliau bersama tim-tim yang lain. Di situ saya didoain, saya nggak tahu itu doanya bacaannya apaan. Pokoknya dia berdoa panjang banget. Di situ saya dijamah Tuhan. Hati saya. Hal yang nggak pernah saya rasakan, hati saya nggak pernah saya rasakan. Saya bingung di situ. Hati saya kok adem, tenang, saya merasakannya. Nggak pernah seumur hidup saya merasakan seperti itu. Saya didoain, selesai didoain, hati saya tenang. Tapi di dalam hati saya, di dalam pikiran saya juga ketakutan. Ini beneran ya? Saya kenapa ya? Kata saya gitu kan. Tapi karena kan saya kan kalau orang belajar itu kan gunanya kan untuk apa yang kita dapat. Kita belajar ke sekolah, entah kita kuliah, yang tujuan tujuan yang kita ingin kan yang kita ingin dapat saat ini. Nah, nah itu saya dapatin. Ini yang saya cari. Saya bilang sama hati saya. Saya selesai didoakan, nah di situ saya mulai bersama hamba Tuhan. Saya mulai di situ konseling setiap hari sampai-sampai saya ini mengkamuflase ikut kegiatan ojek online. Ya gunanya untuk itu.
untuk keluarga saya yang nggak banyak tanya awalnya sama saya. Karena kan saya juga sempat ditanya-tanyain juga, rapi mulu katanya gitu kan, mau kemana? Kemana-mana main, saya bilang gitu. Nah setelah saya ikut kegiatan ojek online, nah di situ nggak banyak pertanyaan, udah saya sering ketemu tuh setiap hari sama selama hamba Tuhan itu, ketemu setiap hari saya konseling sama mereka. Nah sekitar berjalan kurang lebih 3 bulan, 3 bulan lebih, hampir mau 4 bulan, mungkin udah kayak seperti diperhatiin kali saya juga nggak tahu juga kan, mungkin itu juga tak cara Tuhan Yesus untuk ya diizinkan untuk ketahuan mungkin. Nah saya ibadah pulang ibadah, saya taruh aja tas lempang, saya taruh di atas gantungan. Nah di situ pagi-pagi saya kaget, saya dilemparin kayak Alkitab, buku-buku tentang Kristenan semuanya, proposal. Saya kan waktu itu mau dibaptis tuh, kira nggak jadi, apa karena posisi ini apa lockdown, karena nggak jadinya karena itu, jadi diliburkan. Nah itu proposal itu ketahuan saya, wah ini anak gila nih, bisa dibilang gitu. Ya apaan nih lu belajar belajar baptis gini nih, saya bilang. Saya mencari kebenaran, saya bilang gitu. Berapanya yang benar, lu gila lu, saya bilang gitu. Lu dikasih duit berapa? Siapa yang dikasih duit? Kalau saya dikasih duit ngapain sih jadi tukang ojek, saya bilang gitu. Ketika ojek gini, ini aja saya nyari uang, saya bilang gitu. Nah di situ beliau, saya habis dimarah-marahin sama abang saya, sampai dia bilang gini, ini anak udah setanan nih, saya dibilang. Nah dia bilang gini, lu pernah ketemu pendeta ya di pinggir jalan? Apaan sih, saya bilang gitu. Yang beliau maksud itu penginjil ya kan. Beliau bilang, nih soalnya dulu gue pernah ya, ketemu pendeta di pinggir jalan, kata dia gitu. Dia cerita-cerita tentang agamanya, gue nggak pernah dengerin, kata dia gitu. Udah gue tinggal aja. Ini jangan-jangan lu ketemu dia nih, orang-orang kayak gitu. Saya bilang, saya mencari sendiri, saya bilang gitu. Mencari dari mana, dia bilang. "Ya, saya melihat dari Al-Quran," saya bilang gitu kan. Al-Quran apa, dia bilang. Ya Al-Quran kita, saya bilang gitu kan. Coba aja lihat di surat-surat Al-Quran. Saya tunjukkan kan ayat-ayat Al-Quran itu, sampai dia bilang, ini artinya salah, lu ngaco lu, kata dia. Apanya yang ngaco, ini baca artinya. Saya bilang, keselamatan adanya di dalam siapa, saya bilang. Kepastian hidup kekal di dalam siapa. Langsung dia bilang, wah ini udah sinting nih anak, katanya gitu. Jangan-jangan dikasih uang, dikasih apa. Saya bilang, saya nggak pernah terima sepeser pun uang, saya bilang gitu. Nggak ada saya terima-terima itu. Ini dari hati saya, panggilan saya bilang. Akhirnya dia bilang, ini kalau lu masih mau bawa nih buku-buku, lu mendingan keluar dari sini, tadi kata abang saya gitu kan. Lu gak usah bareng sama gue, udah malu gue, katanya gitu. Saya merenung di situ, saya bingung juga, saya mau kemana kan. Saya diem aja, ngapain lu bengong, katanya. Diem, saya nggak ngomong apa-apa. Akhirnya yaudah dah bang, saya pergi. Nah di situ saya bingung saya mau kemana. Nah saya 2 hari, sempat 2 hari di tempat teman saya tuh waktu itu numpang. Kayak teman saya nanya, lu mau kemana lu, katanya. Enggak kemana-mana, mau ke Bandung, saya bilang gitu. Bawa baju banyak banget, saya bawa baju sampai 3 tas. Nah saya sambil konsultasi sama warga rohani saya kan, sama bapak rohani saya dan ibu rohani saya juga. Tanya, bu ini saya bagaimana, bu saya harus kemana? Udah kamu tenang, kamu doa. Akhirnya saya tinggal di suatu gereja. Saya tinggal di sana kurang lebih hampir mau 1 bulan. Keluarga saya nelpon saya lagi. Saya bilang, untuk apa saya disuruh pulang? Kalau bahas-bahas keyakinan lagi, saya lebih baik nggak pulang-pulang, saya bilang gitu. Tadi udah pulang, nggak ada yang marah, katanya gitu kan. Nah akhirnya saya konsultasi juga kan sama bapak rohani dan ibu rohani saya. Nah saya setelah konsultasi, saya bilang, pak ini saya gimana pak? Gimana apanya? Keluarga saya
ajak ketemu. Ya udah kamu ketemu aja, dia bilang. Tapi jangan kamu langsung ke rumah, ketemu di janjian di mana gitu kan. Terus saya ketemuan pinggir jalan. Setelah ketemu, nah keluarga saya udah ngumpul semua di situ. Langsung saya dibawa ke rumah. Saya di saya posisi saya di tengah, keluarga saya menghubungin saya. Kenapa sih masih penasaran kayak gini? Didesak saya di situ. Terus panggilkan ustadz saya. Mau didoain lah. Saya bilang ngapain? Saya nggak, saya bukan kesurupan. Saya bilang gitu. Ngapain saya didoain? Oh saya sambet gitu saya. Enggak, ini udah dicuci otak nih kamu, ustadznya. Lah, dicuci otak dari mana? Saya bilang. Akhirnya keluarga saya mendesaknya pengalihan yang lain, malah nanya-nanya tentang hubungan pacar. Saya bilang nggak ada hubungannya sama pacar. Saya bilang, kamu punya pacar, lu punya pacar ya? Pacar dari mana? Saya bilang gitu. Enggak nih, pasti nih, jangan-jangan punya pacar, katanya gitu. Lu ikut agama pacar lu, diam-diam. Saya bilang, kagak ada. Saya kalau iman saya atas dasar manusia, iman saya nggak bakalan sempurna. Saya bilang gitu kan. Apa gunanya orang, ya kan? Manusia itu pasti mengecewakan. Entah saya di tengah jalan kecewain sama dia, labil nanti saya ikut 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 siapa. Nah akhirnya di situ mendesak saya, udah kamu udah lu baca syahadat lagi aja deh. Ngapain saya kalau bisa kayak gini sebenarnya nggak akan datang ke sini. Akhirnya meredam kan, udah deh, biar dia tenang dulu, tidur, suruh tidur saya deh. Setelah saya disuruh tidur, takut besokan ntar di ini lagi kan, disuruh-suruh paksa-paksa kayak gitu. Saya nekat aja di situ. Saya cuma punya celengan waktu itu satu tuh, saya bawa di tas. Celengan nggak tahu isinya ada berapa. Saya pergi lagi, telepon Pak, telepon Bapak Rohani sama Ibu Rohani saya, Pak saya kayak gini nggak kuat deh Pak. Kenapa? Ini pasti saya disuruh yang aneh-aneh. Saya bilang suruh baca inilah, suruh sadat lagi. Saya bilang saya gak ada gunanya. Saya bilang. Nah akhirnya saya tengah malam saya keluarin motor. Saya bawa celengan aja satu. Saya cari tempat kos. Puji Tuhan, isi celengan itu cukup cukup untuk 1 bulan. 1 bulan ngekos. Selebihnya Tuhan Yesus yang kasih. Cukupkan saya sama Tuhan Yesus. Selama saya ngekos, nggak pernah, puji Tuhan sama sekali, nggak pernah saya ngerasain saya kelaparan ataupun saya nggak punya uang posisinya. Tuhan selalu lindungin saya, selalu cukupkan saya. Dan itu pun nyata banget buat saya. Ketika posisi mepet-mepet banget, saya cuma berdoa, Tuhan Yesus. Saya dulu nggak ngerti doanya. Doanya saya juga belum bisa berdoa, posisi belum terlalu dalam juga dalamnya Alkitab. Saya cuma doa, Tuhan Yesus, uang saya habis. Nanti saya bayar uang kos bulan depan gimana? Saya nggak tahu dari mana. Ada aja jalan. Entah ada yang ngajak saya kerjaan inilah, itulah. Pokoknya waktu itu kerjaan saya serabutan. Apaan aja saya kerjain. Masih nganggur. Saya kerjain. Besokannya ada aja. Eh, Nur ikut ke sini yuk. Sini yuk. Udah saya ikutin. Mau jadi apaan? Kayak tukang apa? Nggak jadi masalah buat saya. Itu cara Tuhan. Ketika saya kepepet. Benar-benar. Ini cara Tuhan ada aja buat saya. Setelah saya ngekos, saya rutinitas menjalankan kegiatan ibadah di gereja saya kan. Ya setiap minggu saya pergi ibadah, memang posisi waktu itu saya belum dibaptis. Karena kan memang waktu mau ada pembaptisan kan memang posisinya tidak boleh dulu. Nah di situ saya ya ibadah aja, ibadah, pulang belajar di kosan tentang Alkitab. Nah setelah mau dibaptis udah diizinkan kan dari pemerintah tuh, kolam apa kayak kolam renang dibuka segala macam udah dimulai normal kan. Sebelum acara pembaptisan saya didoain dulu acara pelepasan gitu. Saya didoain sama Pak Bapak Gembala saya. Ketika saya didoain itu, Bapak Gembala saya tumpang tangan di atas kepala saya. Itu saya jatuh, pingsan. Kurang lebih 20 menit.
saya pingsan. Saya bilang dalam hati saya, pas saya jatuh itu, nah roh saya ini nggak ada dalam gereja itu. Kenapa saya nggak ada di situ? Saya dibawa roh saya suatu tempat di sebuah taman. Taman itu luasnya seluas dunia ini. Di situ saya melihat tempat yang begitu indah. Saya lihat itu semua. Taman-taman, airnya beda juga. Nggak kayak air kayak di sini beda. Air kayak di sungai itu bersih-bersih banget. Saya lihat itu semua rumah dindingnya emas. Nah setelah itu kurang lebih saya keliling-keliling di taman itu. Bangun saya, terbangun. Nah, di situ saya bengong. Saya bilang sama Bapak Rohani dan Ibu Rohani saya, Pak, Bu, nanti ketika saya mati, saya ada di situ ya. Di situ mana kata dia gitu kan. Tadi kan di gereja. Nah terus saya bilang, enggak, tadi saya enggak ada di gereja. Saya bilang gitu. Di mana katanya? Saya ada di sebuah taman. Saya bilang, taman apa katanya gitu kan. Ya tahu saya juga taman apaan. Saya nggak pernah lihat taman. Nah akhirnya Ibu Rohani saya dan Bapak Rohani saya menjelaskan, Tuhan Yesus sudah menyatakan kuasanya sama kamu nak kata dia gitu. Kalau kamu setia sampai akhir hidup kamu, tempat kamu pulang ke sana. Nggak kemana-mana lagi kamu arahnya. Jadi saya berpikir setelah saya pulang, setelah saya habis acara pelepasan itu kan saya pulang ke kosan. Dan di situ saya bengong di kosan. Inilah Tuhan Yesus. Dalam hati saya berkata, saya bilang, menunjukkan tempat untuk saya ketika nanti saya mati. Tempat saya udah ada. Jadi iman iman yang saya jalan ini nggak akan sia-sia, sama sekali nggak akan sia-sia. Dan puji Tuhan, apa yang saya rasain, apa yang saya alami, iman di dalam Nasrani, dalam keyakinan Nasrani, itu iman yang tidak ada takutnya. Dalam arti bukan nggak takut apa, kita nggak takut tentang masa depan kita seperti apa, tentang nanti ke depannya itu kita seperti apa, kita nggak ada yang pernah saya rasain itu. Karena masa depan yang cerah indah sesungguhnya itu sudah tahu saya. Saya nanti setelah selesai dunia ini, saya ada di mana, saya pulang kemana. Jadi buat saya yang apa yang saya dapat sekarang di dunia ini, entah itu pekerjaan, entah segala macam, itu bonus saja untuk saya, hanya bonus. Jadi kehidupan kekal, kehidupan abadinya itu saya sudah tahu. Saya pulang nanti, saya pulang kemana. Ya di dunia ini ya bonus saja, pekerjaan yang sekarang saya sudah bekerja gitu ya itu bonus saja untuk saya. Dan saya juga banyak orang akan bilang teman-teman saya sampai saya dikata-katain nggak ada urusannya kak dalam hati saya mah. Jadi bilang lu udah gila ya, gila kenapa saya bilang gitu kan, lu mau-mauan aja dikasih duit berapa lu, saya bilang lu gila, saya bilang gitu kan, siapa yang dikasih duit, nggak ada saya dikasih uang, saya bilang gitu, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin, dari mana taunya dari mana, saya bilang gitu kan, nggak mungkin kata dia. Saya bilang kita lihat dulu kebenaran, saya bilang gitu, lihat di kita yang sebelumnya, saya bilang gitu kan. Kata dia, lu kan udah gue bilang dulu, kok gak usah dalam ini, kata dia gitu, kan ujung-ujungnya ke sini kan. Nah saya bilang inilah kebenaran berarti yang saya dapat, kenapa harus nggak didalamin, saya bilang. Karena kan kita hidup kan nggak nggak di sini aja, setelah kita mati badan kita emang hancur, tapi kan roh kita kan hidup, selama lamanya roh itu hidup. Nah ini roh kita ini yang bingung nih, mau kemana. Kalau sudah di dalam Tuhan Yesus udah ketahuan roh kita ada di mana. Kalau maaf sebelumnya nggak tahu mau kemana, entah kemana, surga kan neraka kan nggak tahu. Nah di situ saya bilang disintingnya orang gila, saya bilang gitu. Ya saya juga, saya nggak pernah takut menunjukkan iman saya, karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 10 ayat 32 dan 33, setiap
Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Setiap orang yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Ini hukumnya neraka nih. Setiap orang yang menyangkal Tuhan Yesus akan disangkal di akhirat. Nah, saya baca ayat firman ini, serem amat kata saya. Berarti ya memang jelas siapa orang yang mengakui Tuhan Yesus, sudah pasti Tuhan Yesus sambut di kerajaan surga. Orang yang menyangkal Tuhan Yesus, neraka hukumnya. Karena firmannya ada, tercatat di Alkitab. Kalau firman itu nggak ada ya, orang juga nggak ada yang percaya. Harus tertulis semua. Kehidupan duniawi, di Alkitab, sampai ke yaumil akhir, tercatat semua di dalam Alkitab. Nah, di situ ya saya menjalani, saya ketemu orang, saya beritakan keselamatan. Ya sampai teman saya bilang, aku punya teman Kristen tadi dia, nggak kayak lu, dia bilang gitu. Maksudnya saya bilang gitu kan. Nah dia bilang gini, iya, kalau lu ngomong dikit-dikit Yesus kata dia gitu, lu ngomong sama gue biar selamat kata dia gitu kan. Lah teman gue Kristen kagak pernah kayak lu dah kata dia. Saya bilang ini iman saya mau bagikan, saya bilang gitu kan. Keselamatan itu harus harus saya beritakan. Nanti kalau urusan kamu mau percaya atau enggaknya ya urusan Tuhan sendiri yang jamah kamu, saya bilang. Bukan saya ngajak kamu pindah, saya beritakan keselamatan. Jadi saya ingin menunjukkan jalan keselamatan itu, saya bilang. Iya, kata dia. Selamat lu, selamat ngaco. Saya digituin. Saya bilang, ya udah kalau ada orang kayak gitu ya saya diem aja, saya senyum, saya nggak terusin lagi. Banyak yang bilang apa ajak kayak tentang perdebatan. Saya bilang keselamatan iman saya tidak untuk diperdebatkan. Karena keselamatan yang saya dapat itu pasti bukan untuk diperdebatkan, untuk dicari, saya bilang. Barang siapa yang belum mengetahui keselamatan itu ya maka cari aja, carilah keselamatan sampai kamu selamat. Tapi apa teman saya bilang, ah udah ngaco nih anak katanya gitu. Ya kira kalau saya kadang saya kerja kan kadang di lapangan juga, saya ketemu orang ya ngobrol-ngobrol biasa, di tengah-tengah obrolan saya bahas-bahas firman Tuhan, saya tanya, lo ada orang itu juga ada yang takut sama saya, dia orang mau ajak ini nih, kalau dia jawabnya kasar ya saya senyum, saya nggak ambil hati, karena saya udah hidup di dalam Tuhan itu nggak pernah saya ada rasa pemarah di hati saya, nggak pernah saya rasain. Jadi dari dulu kehidupan saya yang brutal, yang liar, ya jujur aja dulu saya kalau ditanya-tanya orang juga, kalau dikecilin orang marah-marah saya, tapi ini saya dikucilkan orang, kata-katain, nggak pernah saya marah, malah saya senyum, saya berdoa untuk dia supaya Tuhan Yesus bisa jamah dia. Pokoknya setiap orang yang mengucilkan saya doain, masuk keluarga saya. Kadang juga sedih, saya bagaimana caranya kalau bukan kuasa dari Tuhan Yesus langsung. Saya udah beritakan keselamatan tapi nggak ada yang percaya, saya dikatain saya yang stres. Saya selalu berdoa mulu, dan puji Tuhan juga keluarga saya itu melihat juga ya perubahan saya. Dia bilang, oh jadi ini tujuannya ya, jadi Kristen. Saya bilang gitu. Apa, saya bilang, tujuan apa? Ya ini, dulu hidup brutal banget, liar, kalau nggak pulang-pulang sekali pulang bawa masalah, jadi gituin. Terus saya berantem sama orang, terus saya yang dipukulin sama orang. Tapi ini waktu saya mengalami diusir, saya nggak pulang-pulang lama banget, 7 bulan lebih saya nggak pulang. Nggak ada masalah kata keluarga saya nggak dicariin. Dia bilang ini perubahannya drastis katanya gitu. Tapi kenapa nggak di Islam sih katanya gitu. Ya saya bilang inilah cara Tuhan. Tuhan itu baik, Bapak Surgawi itu baik. Langsung kadang kakak saya bilang, udah deh jangan ke situ dah, kata dia gitu. Ya udah, saya nggak terusin. Saya kan juga kalau memberitakan keselamatan, kalau orang yang nggak apa namanya
orang yang langsung menolak, saya nggak lanjutin. Akan ujung-ujungnya nanti pannya dia terima, malah saya tadi iniin ya, pokoknya ngeri juga. Dan saya juga bersyukur juga, saya punya keluarga rohani sangat baik-baik sama saya. Dia selalu bantu saya, selalu support saya dalam keadaan apapun, bahkan menguatkan iman saya jika saya dalam keadaan bingung nih, saya dalam keadaan diusir, saya bingung nih, saya gimana ya kan, di hati rasanya kalau saya kagak teruskan, saya bagaimana, tapi mereka selalu support saya, selalu kuatkan iman saya. Inilah kan saya sudah bilang, Tuhan itu nggak gampang. Memang di hati saya berkata, oh Tuhan itu begini amat, kata saya. Saya bilang, katain orang, dibuang, saya bilang. Tapi setelah saya mempelajari lebih dalam, ya ini apa yang saya penderitaan penderitaan yang saya alami di ujung jalan saya, pintu surga itu membuka buat saya di akhir hidup saya nanti. Karena bumi ini juga udah tua, hidupnya selamanya di bumi, pasti selesai. Kehidupan saya nanti kekal di surga bersama Tuhan Yesus. Jadi apa yang saya rasakan itu ketika saya dikucilkan orang, udah yang saya lihat di ujung akhir hidup saya aja, dan dapatkan kebahagiaan yang indah bersama Tuhan Yesus. Halo Pak Yusuf. Ya, Nur, Ya, gimana? Yes. ya, ya mungkin cukup dulu sampai sini Pak. Oke. Iya. Ya. Ya, oke, teman-teman, luar biasa kesaksian dari Mas Nur Alam, bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada beliau lewat ayat-ayat dari yang diyakini oleh Nur Alam sebelumnya, dan itulah yang menjadi dasar dan Roh Kudus terus menunjukkan rahmatnya, terangnya kepada Mas Nur Alam sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa beliau sempat dibawa ke taman surga, ya. Jadi memang Tuhan Yesus itu yang punya surga, dan Tuhan Yesus sangat nyata memberikan pernyataan yang real, yang dialami secara langsung oleh manusia, bukan sesuatu cerita yang dongeng atau cerita yang hanya tertulis, yang hanya dibaca oleh umat manusia tapi tidak jelas, tidak pernah menyatakan diri. Tetapi kebanyakan narasumber yang hadir di channel ini memiliki pengalaman yang sangat real secara supranatural, ya. Bagaimana Tuhan Yesus benar-benar adalah pemilik dari surga itu yang menunjukkan kepada manusia-manusia orang-orang pilihannya. Dan itu adalah sebuah berkat yang luar biasa buat kita semua, sehingga kita yang bimbang, kita yang ragu, kita yang di persimpangan bisa diberkati dengan kesaksian ini, sehingga hari demi hari kalau kita mau buka hati, kita mau merendahkan hati, kita mau mencari kebenaran itu, maka saya yakin pasti kita akan ketemu, karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Tapi kalau kita terus menutup diri, kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah sebuah kebenaran, nah ini adalah sebuah hal yang merugikan manusia itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam pikiran manusia tidak pernah ada kebenaran. Yang ada di dalam pikiran manusia itu adalah semuanya tipu daya setan, ya. Karena dari sejak semula manusia ada di Taman Eden, manusia sudah tertipu sama setan. Jadi manusia tidak punya kebenaran. Jadi teman-teman jangan pernah coba untuk membenarkan pikiranmu.
Karena di dalam pikiranmu itu semuanya itu kesalahan, semuanya itu tipu daya setan. Sehingga kita ini manusia sebelum Tuhan Yesus datang menyatakan diri kepada kita, maka kita ada di dalam kesesatan, kita ada di dalam gelap, kita ada di dalam maaf bicara, ada dalam kebodohan, cuman karena iblis menipu terus sama kita, sama manusia, sehingga manusia asik betul dengan tipuan daripada iblis dan terus mengangkat kesesatan itu menjadi sebuah pembenaran yang terus dimunculkan oleh orang-orang yang tidak mengalami Tuhan Yesus. Nah, kami sekali lagi kami mengasihi Anda semua. Kami tidak punya tujuan apapun. Kami berdoa dengan tetesan air mata supaya semakin banyak Anda yang buka hati supaya Tuhan Yesus bisa masuk dan menyatakan diri karena Dia real, Dia hidup, ya. Dia bukan hanya tertulis di dalam buku, tapi dia dialami. Dan salah satunya adalah Mazmur Alam, dia benar-benar mengalami Tuhan Yesus secara nyata. Dia dibawa ke taman surga. Ya, itu adalah sebuah perjalanan yang sangat memberkati. Oke, terima kasih buat semuanya teman-teman atas kebersamaannya. Jangan lupa nomor rekening kami taruh di bawah layar deskripsi. Silakan bagi Anda yang diberkati dan Anda rindu untuk melakukan sesuatu di dalam Tuhan, kita dukung ya. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di link ini. Kami sangat menghargai Anda semua. Bukan hanya menghargai, tapi kami sangat mengasihi Anda semua. Kami berdoa supaya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu bisa melimpah di dalam hidup semua teman-teman. Ya. Dan kami terus berdoa supaya bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga, supaya kita semua bisa pulang ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua.